علما وبه سيخون بسر أسرار الفاتحة إلى خلق النبي وإلى جميع سيخون ومعلمين ولدنا ومهدنا والمسلمين خصوصا الذين بنسبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sambungannya lah. Fafham walladhi yaqtadihi al-haqqu minka walladhi yaqtadihi al-haqqu minka an tamkusa haitsu aqamaka hatta yakuna al-haqqu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatawalla ikhrajaka kama tawalla idkhalaka walaysa sya'nu an tatruka sababa bal sya'nu ayyatruka sababu walaysa sya'nu an tatruka sababa bal sya'nu ayyatruka sababu. Imam Ibnu Aqil As-Sakandari rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang adab-adab bersyariat. Jadi malam Rabu terdahulu yaitu mengatur hati supaya hanya berpegang kepada Allah. Apabila sudah hati ini hanya menghadap kepada Allah, maka orang tersebut hanya tunduk patuh kepada suruhan Allah Ta'ala. Apabila hatinya sudah menghadap kepada Allah, maka inya hanya patuh kepada suruhan Allah. Maksud hati menghadap kepada Allah, inya sudah melihat bahwa yang memberi bekas hanya Allah, yang menghilangkan haus hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, yang menghilangkan mudarat mendatangkan manfaat hanya Allah. Itulah yang dimaksud hati menghadap kepada Allah. Nah, itu wilayah hakikat narnya. Nah, sekarang Allah yang sudah kita lihat dalam keyakinan kita bahwa sidin yang bujur-bujur satu-satunya wahdaniyat, hanya sidin yang memberi bekas. Nah, sidin itu menyuruh lawan kita jangan sampai kita meninggalkan sebab kecuali sebab yang meninggalkan kita. Jangan sampai kita melapas sebab kecuali sebab yang meninggalkan kita. Nah, ini adab syariat. Jadi kita disuruh oleh Allah Ta'ala di dunia ini sesuai dengan tujuan kenapa Allah menciptakan kita, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Hanya hati ini menghadap kepada Allah. Ya kalau itu suruhan Allah naranya itu. Nah, tetapi bila sudah Allah menyuruh hati menghadap kepada Allah, maka anggota tubuh kita tuh harus tunduk hanya kepada Allah. Nah, ujar Allah Ta'ala, ikam kusuruh beribadah, tetapi waktu beribadah hati hanya menghadap kepada aku, kada berpegang kepada selain aku. Satu. Nah, itu ibadah yang sudah bujur narannya, ibadah yang sudah pas niatnya narannya. Nah, lalu kita beribadah ini secara adat sababun adiyun sudah Allah susun, sudah Allah hormat. Kadakawa kita itu secara adat
lamah kada kawa menggawi ibadah secara adat kecuali kita ada dana sarana prasarananya. Nah itu sudah Allah sudah menyusun nang kayak itu, nang kayak ibadat di masjid ada masjidnya, ada pasahapannya, disuruh menutup aurat ada pakaiannya, disuruh kita tuh beribadah supaya kuat ada makanan dulu. Itu naranya hukum adat Allah menghendaki nang kayak itu. Nah maka Allah atur, Allah menyuruh, Allah bertanggung jawab. Jar Allah Ta'ala, aku menyuruh ikam beribadah, tapi aku yang memberi rezeki lawan ikam. Ku beri ikam rezeki sebagai daya tumpuk, diulahkan jadi sabab secara adat daya tumpuk, sehingga kita ini kawa beribadah kepada Allah secara adat. Allah maulah ada pamakan, ada pakaian, ada kaganaan, walaupun caranya kada sama. Nah, lalu seluruh pamakan atau sandang pangan papan itu seluruhnya itu didapatkan dari hasil kita berusaha. Ya kada? Ya kalau. Nah, maka sedangkan sarana sandang pakan kaganaan pakaian pamakan itu seluruhnya wajib halal, maka sumber yang mendatangkan tersebut pun itu yang dipikirkan wajib halal. Usahanya itu wajib halal. Nah, karena usaha ini sangat penting secara adat lah. Kita kan sudah paham nih bahwa usaha ini mengerti sudah disuruh nah. Nah, karena disuruh itu naranya wilayah syariat. Lalu suruhan Allah Ta'ala ini dikerjakan ba'adab. Allah menghendaki seluruh makhluknya dapat rezeki dari Allah melalui sebab. Itu sudah kehendak Allah. Melalui sebab, melalui perantara, melalui wasilah, sudah kehendak Allah tuh. Walaupun Allah sanggup kada ada wasilah, kada ada perantara, tapi Allah berkehendak lain, ku gunakan sabab. Nah lalu sabab yang Allah gunakan ini terbagi dua. Ada yang sabab secara langsung, ada sabab yang kada secara langsung. Tetapi kedua-duanya ada sabab. Sebab secara langsung disebut maqam asbab namanya. Maqam asbab. Sebab yang kada secara langsung disebut maqam tajrid. Tajrid, ta jim ra ya dal, tajrid. Kedua-duanya hakikatnya ada sebab, tetapi ada yang secara langsung, ada yang kada secara langsung. Maksudnya nang kayak apa maqam asbab itu? Allah memberi rezeki dengan orang tersebut berusaha dulu. Ada bertani, ada berdagang, ada buka toko, ada mengambil upah ini itu segala macam. Nah, itu namanya sabab yang Allah ulahkan sehingga orang itu dapat penghasilan. Dengan penghasilan itu inya gunakan untuk menopang beribadah kepada Allah. Karena inya berusaha itu tujuannya supaya ibadah ini terlaksana. Itu maksudnya. Lalu Allah ulahkan sabab. Orang ini sabab inya berpenghasilan, berdagang, bertani, nelayan, beternak, bahuma, bakabun. Ya kalau nah, itu satu itu namanya maqam asbab. Sebab langsungnya hadapi, berdagang langsung berdagang. Yang kedua maqam tajrid. Ini memang ada sebabnya juga tapi kada secara langsung. Orang ini kada berdagang, kada bertani, kada bahuma, duduk di rumah aja, duitnya yang datang. Ada yang kayak ini. Kenapa bisa kayak itu aja? Ada berusaha duit datang. Abah Bahari diisi gunung. Sekali meninggal abah, seorang mawaris gunung di dalamnya batu bara. Pahamlah pian. Lalu seorang hanya menerima parsen tiap bulan, sebulan 1 miliar. Harus saya berdagang lagi nih. Ini naranya dapat penghasilan melalui sabab tapi kada secara langsung, disebut maqam tajrid naranya. Nya kada berusaha, bagana di rumah aja, tapi duit yang datang. Yang tadi itu maqam asbab, inya mencari. Ini kada mencari, datang seorang. Nah, jadi ada yang mencari maqam asbab naranya. Ada yang kada mencari, duitnya yang datang, maqam tajrid naranya. Kedua-duanya hakikatnya ada sebab yang Allah ulahkan. Sehingga rezeki itu sampai ke wadah orang tersebut.
Nah ini cara Allah Ta'ala lah, cara Allah Ta'ala itu tuh harus paham dulu kita. Nah apabila kita dikehendaki oleh Allah Ta'ala di makam mencari duit lah, Allah menghendaki di situ, bukti Allah menghendaki di situ ada ciri-ciri atau tanda-tanda Allah ridha kita di situ, maka carilah duit sampai ke mati. Pahamlah. Tapi ciri-ciri Allah ridha ada di situ. Ada kena beberapa perinciannya. Apabila Allah menghendaki kita duitnya yang datang, kita kada berusaha, padahal berusaha disuruh kada, tapi kita kada berusaha. Karena duitnya yang datang. Dilihat ciri-cirinya ada kada? Allah ridha. Bila ciri-ciri Allah ridha menghendaki kita kada berusaha, kada mencari duit, jangan berusaha. Bila Allah sudah menghendaki kita jangan berusaha, Allah yang menjamin. Nah, apabila orang yang sudah dikehendaki oleh Allah duitnya yang datang, lalunya berusaha, berbahaya. Kenapa? Karena inya keluar dengan ikhtiarnya, kada keluar dari kehendak Allah. Atau sebaliknya, orang ini dikehendaki oleh Allah mencari duit, ada berdagang, inya yang naranya dikehendaki oleh Allah berdagang, mencari duitnya, ke duit yang datang, timbul inya ampi berusaha. Artinya kehendak inya seorang, kehendak nafsu naranya, dan ini berbahaya. Kada boleh kita keluar dari suatu wilayah bila Allah sudah menghendaki kita di situ. Penting benar nih, ada orang kada masih. Padahal sini itu sudah makom tajrid. Arti makom tajrid ini kada perlu berusaha lagi, duit ada aja sudah. Bisnis saham di mana-mana sudah. Sekalinya berpikir hendak berusaha pulang. Nah, ini artinya kada badab dengan Allah. Akhirnya ditimpakan oleh Allah kerugian. Ditipu orang akhirnya. Contoh yang satu tuh gara-gara apa? Babisa-bisa. Pahamlah. Nah, atau sebaliknya. Orang ini berusaha, sekalinya ampi berusaha. Aku nak beramal ibadah lagi ini ya. Aku sehari harus tamat Quran, harus 100 rakaat dalam sehari, harus sekali burdah, sekali maulid ini maulid itu, salawat harus 10 ribu kali. Punya 24 jam aku beribadah aja, di rumah aja lagi, dalam kamar aja lagi. Nah ini luput nih. Nah lalu kayak apa caranya kita? Yang bujur itu adalah kita lihati dulu ciri-ciri ridha Allah di wilayah kita. Lah, bila ada di wilayah kita ciri-ciri ridha Allah, maka sabab itu jangan dilepas. Teruskan aja sampai ke mati, kecuali sebab yang meninggalkan kita. Pahamlah itu sebab meninggalkan kita tuh. Misal nang kayak ini, kita berusaha. Lah, ya kalau kita berusaha, di usahaan itu ada ciri-ciri Allah ridha lawan kita. Jangan ampih di usahaan itu, kecuali orang mampihi, nah itu namanya sabab meninggalkan kita. Itu contoh. Nah, apa ciri-ciri Allah ridha kita berada di wilayah mencari duit? Lah, apa ciri-cirinya? Nah, sebelum itu kita mengetahui apa ciri-cirinya, kita paham dulu bahwa hidup ini bukan mencari duit. Itu dulu lah, pahami dulu nah, bahwa hidup ini bukan mencari duit. Hidup ini untuk beribadah, menopang ibadah, ada dana, lalu mencari duit untuk beribadah. Itu maksudnya. Bisa salah paham nih, berarti mencari duit tujuan utama aja kada. Tujuan utama beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu tuh tujuan utama hidup kita ini adalah beribadah. Cuma beribadah ini diulahkan sebab secara adat kada hawa mun kadada pakaian, pamakan, kaganaan. Lalu kita disuruh antara dua, bisa mencari duit atau duitnya yang datang. Nah, orang yang misalnya di wilayah mencari duit, nah macam-macam usahanya tuh ya, kalau ada bertoko, berdagang, beternak, bertani, macam-macam tuh. Nah cirinya dulu lah, pertama niatnya bujur sudah, dilihati dulu niatnya sudah bujur dulu, niat inya berusaha tuh sudah bujur.
Kadadanya niat berusaha itu menyalahi aturan sifat 20, kadada. Apa peraturan sifat 20 menggariskan waktu kita berusaha, itulah niatnya satu. Nah, kalau sifat 20 memadahkan kita berusaha ini semata-mata menjunjung perintah Allah, itu sifat 20. Kalau fikih memadahkan kita berusaha semata-mata dua. Pertama, mengharap rahmatnya Allah. Yang kedua, hendak menolong kaum muslimin muslimat. Itu niat berusaha menurut versi fikih. Gunakan juga niat menurut fikih ini tuh. Ada menyalahi ini tuh. Nah, kalau menurut tasawuf niat berusaha ini tuh lain lagi. Ada lagi caranya. Apa? Hendak melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3. Jadi jangan sampai kita keluar dari niat wilayah 3 macam pelajaran ini. Pilih aja terserah di antara 3 itu. Anggap kita dipikih aja sudah. Tanyaman sedikit memaham. Ya kalau. Jadi ujar pikih kita berusaha ini supaya yang dicari bukan kesugihan, bukan harta, bukan rezeki, rahmat Allah yang dicari, anugerah Allah yang dicari. Kalau kita berniat berusaha berdagang atau apakah gawin usahanya mencari rezeki, berbahaya. Dapat rezeki belum tentu dapat rahmat Allah. Dapat 1 miliar orang rampok, artinya kada dapat rahmat Allah. Pahamlah? Dapat 1 miliar garing stroke sekalinya. Kada makani 1 miliar itu. Atau dapat 1 miliar pulang rezeki nih, tapi hati ini pusing terus. Nah, maka niat kita berusaha menurut fikih mengharap anugerah Allah. Maka bila kita tujuannya mengharap anugerah Allah, 1, dan kedua untuk menolongi kaum muslimin muslimat, 2, dapat kita anugerah Allah itu. Seandainya kita rezeki waktu itu kulihannya hanya 50.000 sehari, hati itu lapang. Hati itu tetap senang. Kenapa? Karena yang dicarinya anugerah Allah. Barang siapa mengharap anugerah Allah, kuberikan anugerah kepada Allah Ta'ala. Wabtagu min fadlillah. Nah itu tuh. Jadi kita kenapa usahanya niatnya dulu sesuaikan lawan fikih. Ujar fikih mengharap rahmat Allah. Nah ini penting benar nih. Selama ini kita niat mencari rezeki. Lalu karena niat hanya mencari rezeki, nah dalam kitab itu rezeki itu yasmalul haram wal halal. Bisa rezeki itu halal, bisa haram, bisa dapat yang haram kita karena niat kita hanya rezeki aja. Coba niat kita yang kita cari anugerah Allah. Anugerah Allah pasti halal, pasti melapangkan dada, pasti menyenangkan hati. Nah, kayak itu caranya. Berkumpul besokan, nambah makanan, doakan menyalah aja lo namanya, doakan naklah aja supaya abah dapat rezeki. Nah, kayak itu kita tuh pindah kayak bujur sudah padahal luput tuh. Gara-gara jahil. Sekali dapat rezeki juga ya karena buntut. Pas juga ya. Hah? Bangga pun karena buntut. Nah ini nih, jadi kita berubah niat tuh. Rezekinya tetap usahanya tetap niat diubah. Kadakawa secara tauhid, secara tasawuf, secara fikih, 2 niat kita berusaha. Pertama tadi mengharap anugerah Allah. Maka bila dapat duit walaupun sedikit itu menyenangkan hati, melapangkan dada. Karena beserta anugerah Allah datangnya. Kada keluh kesah, kada jadi masalah duit itu. Dapat banyak bahulan sekalinya. Nah, berarti ada rahmat di situ. Dapat banyak bahwa lawan bini di rumah. Nah yang kedua menurut fikih kita berusaha ini menolong kaum muslimin muslimat. Berdagang untuk yang berniat menolongi orang mencari acan di rumah ada. Acan sedikit, acan senilai dikit aja. Lalu datang ke toko kita mencari kios kita nih mencari acan. Kita niat sudah menjual acan ini menolongi kaum muslimin muslimat berpahala tuh ya. Hah? Imajar guru bahari bila niat menolong itu jangan mengangkat ke harga acan 5 juta harganya. Mantangan orang kadeda menjual acannya di dunia nih. Gitu boleh. Nang kayak itu. Nah, kan niat menolongi sudah.
Apakah usaha kita? Niat menolongi kaum muslimin muslimat. Apakah usahanya? Nah, niat dulu satu lah, bujur satu sudah. Yang kedua, misalnya usaha itu, apakah usahanya? Nah, yang kedua, usaha ini mencukupi dan hawa kita dengan hasil usaha tadi membantu orang lain. Ini dua syaratnya nih. Berarti Allah ridha tuh. Yang kedua, lah mencukupi. Kita berusaha ini cukup. Arti cukup nih tuh pamakan kita kada sempat hutang-hutang. Bila sempat berhutang tuh benarnya mengalihi orang. Kada sempat berhutang-hutang, nukar beras ada duitnya, nukar iwak ada duitnya. Biar iwak halus saja dapat, cuma duitnya ada. Nah, kada sempat hutang-hutang, cukup, bahkan kita bakal lebihan. Kawam memberi. Nah, cukup sagan saurang kawam memberi. Wah, kada gampang-gampang. Makanya yang berikan ini halal nih. Dua sudah cirinya bahwa Allah ridha. Yang ketiga, di usaha kita nih tuh nah kada tercampur dengan pekerjaan yang haram. Di usaha kita tuh kada tercampur dengan gawian yang haram. Ini umum benar nih pian dikira kerja masing-masing napa usahanya, napa judulnya, napa gawiannya, tercampur kada dengan gawian yang haram. Lalu kena jadi subhat. Di sini berjualan tasbih, berjualan mukana, berjualan sajadah. Yang bini, yang laki berjualan buntut, berjual jinit. Misal nih, wadah duitnya sama. Nah, ini benarannya nih, ini fakta nih yang terjadi di Kutub Utara. Nah, bila nangka itu terjadi, Allah kada ridha. Jadi usaha kita tuh murni halal, kada tercampur dengan gawian yang haram. Tiga sudah lah, tiga nih. Yang keempat, kita berusaha bertamu dengan relasi, ya kada? Kawan kerja kah, apakah lingkungan, seluruhnya itu di lingkungan kita begawin itu orangnya orang baik-baik. Nah, orangnya orang baik-baik. Amun kita bakawan, kawan kita di higa sini orang mabuk di hari-hari, maka tata tata harus duduknya. Di sini berjudi jagawian, di sini malahong, tak kumpul di situ, walaupun gawian seorang halal. Tapi lingkungan seorang bagawi mengkaya itu kekawanan ini nah. Nah, berarti Allah belum ridha dengan gawian itu. Berapa sudah nih tuh? Nah, empat itu aja dulu supaya mudah dihafal. Itu ulun ringkas sudah tuh. Ulun ringkas sudah. Bila kawa kita bergaul waktu kita berusaha tadi dengan orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh-saleh, tambahi 5 lah sedikit lagi nah, karena 5 ini papatinnya. Ya kalau cuma 4 dulu hafal juga adakah? Tapi sudah dicatat Bang nih. Apalagi ya kalau 4 lagi 1 tadi nah, niatnya bujur ya kalau sesuai fikih. Yang kedua tadi usahanya tadi mencukupi, bahkan kawan membari-bari ilmu orang. 2. Yang ketiga usahanya tadi gawiannya kada tercampur dengan gawian yang haram. Yang keempat, kakawanan waktu kita berusaha orang-orang yang baik-baik aja, lain orang yang menyalah-nyalah gawian. Yang lingkungan ini berbahaya pian, karena aljar qablad dar. Hari-hari kita bertamu dengan orang yang kada bagus, akhirnya kita antara tuh, bila kita belum lagi kuat hati, bisa kita tempat. Bila kita belum kuat lagi secara pertahanan, kita yang tempat. Kita dulu kada bisa mabuk jadi mabuk ya. Nah, kada bisa berjudi, jadi bisa berjudi. Gara-gara apa? Lingkungan gawian. Karena kita nih hari-hari kagawian. Nah, agama matur kayak itu. Yang keempat, yang terakhir, yang kelima, nah 5 aja gin. Sekurang-kurangnya nih, yang kelima, gawian atau usaha kita ini ngapa kandarannya kada melupakan kita dari tugas utama kita, yaitu beribadah kepada Allah. Nah ini tugas utama nih, itu 4 dipacah kan ibadah nih.
Ibadah itu mau dipacah jadi 4. Karena ibadahnya terlalu umum. Kita pacah jadi sudah. Pertama, menuntut ilmu. Usahaan ini kada menghalangi kita menuntut ilmu yang berdoain. Tauhid, fikih, tasawuf. Yang kedua, melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah seperti 5 waktu. Usahaan ini kada melupakan kita, melalaikan kita dari menggawi yang diwajibkan oleh Allah, misalnya 5 waktu. Usahaan ini kada menghalangi kita mengerjakan yang sunnah semampu kita. Yang sunnah itu semampu aja, kada disuruh banyak-banyak, kada juga. Disuruh tuh tugul, biar sedikit aja. Tetapi adwa muha wa in qalla, jar Nabi itu yang dicari itu tugulnya biar sedikit. Tiap hari Jumat pian menyuruh orang masukkan ke rumah pian, biar 5 ekung pian bari makani. Jangan yang sugi-sugi disuruh makan. Ini yang ketahuan yang rambut jagat. Nah, yang kasihan si Den jarang makan iwak daging, mestinya hari Jumat barang pian mau masukin daging dibanyaki. Makan ke rumah pian bulik Jumat. Ini yang sudah yang hari-hari orang makan daging tuh disuruh makan lain. Nah biar, tapi seminggu sekali, setiap hari Jumat maka itu terus misal. Nah, kada usah pian mengundang sapalang karayaan, tapi seumur hidup sekali aja. Kada usah, seumur hidup sekali. Sepalang karayaan diundang sidin cuma seumur hidup sekali. Allah kada ketuju yang kada tugul itu. Nah yang keempat, yang terakhir, usaha kita kada melalaikan kita dari berwirid. Apa contoh wirid? Membaca Rotibul Atas kah, ada wiritan. Yang wiritan itu dari guru kita. Oh baca salawat sehari 100 kali kah, kada tertinggal. Oh baca istighfar 1000 kali kah. Ada yang wiridnya membaca Quran, ada juga. Kasar aja wirid itu masing-masing yang apa yang suka aja. Ada ketujuh baca tasbih subhanallah walhamdulillah 100 kali sehari, silahkan. Cuma tugul. Misal pang kayak ini nah, mbah bedagang kapapayuan misalnya. Ya kalau karamian jangankan wirid, 5 waktu aja kada tegawi lagi. 5 waktu kada tegawi lagi. Orang bang maghrib sudah kada kau menutup toko ini, kenapa orang banyak? Maka usaha itu kada Allah ridhoi. Nah, maka kita berpikir walaupun banyak jangan dilihati banyaknya. Berpikir aja kita kayak caranya supaya kada usah lagi kita usaha itu sebab Allah kada ridha. Apalagi kada payo jo ongot-ongot, kenapa dihadang? Ini payo kada apa? Kada pian maghrib masih ongot jadi hadangin lah. Aneh benar. Ada percaya dengan jaminan rezeki Allah. Jar Allah Ta'ala barang siapa menuntut ilmu bukan hanya rezeki yang umumnya dapat, rezeki khususnya dapat. Cakap bahwa menuntut ilmu aja. Tutup dagangan selesai, hadir indus ilmu. Jangan mahina Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sugih sanggup menjamin seluruh hamba-hambanya. Nangka itu caranya. Sehari aja melihat sidin libur kada suah pian. Sehingga bukan harus toko nih misal menuntut ilmu kada. Padahal menuntut ilmu ini ibadah yang paling pamulaan. Paling pamulaan ini menuntut ilmu. Yang berdoain yang dituntut. Nah, apabila ada usaha lah, napakah usahanya? Kita niatnya bujur sudah, yang fikih tadi sesuai fikih tadi teh imbah itu pulang cukup saja kita, bahkan kita kawan memberi keluarga, memberi dang sanak misalnya, memberi siapa misalnya, imbah itu pulang dalam gawian tadi kadada bacampur maksiat, imbah itu pulang lingkungan orang-orang salih pulang, imbah itu pulang 5 waktu tagawi, menuntut ilmu tagawi. Berarti usaha itu Allah ridhoi sampai mati. Jangan ampih usaha itu diampih, jangan diampihi. Jangan keluar dari usaha itu. Bila kita keluar berbahaya, jar Allah Ta'ala, berbahaya. Arti keluar tuh tergiur misalnya. Untu jah ada kawan mahabarakan
berganti usaha aja masalahnya teganal kacakannya lalu ampih, padahal ini sudah bagus, sudah ampih karena tergiur dengan panjaran kawan teganal kacakannya. Lihat aja bila ampih itu, lihat aja rugi gini tuh. Nah, kenapa? Karena tanda-tanda Allah ridha sudah ada di situ. Ada usaha kita. Nah, itu penting. Udah jadi paham tuh ini. Nah, yang kedua pulang, nah ada orang kada berusaha, duitnya yang datang. Yang julun gunung batu bara tadi. Contoh. Rumahnya gubuk aja tapi di bawah rumahnya tanahnya harta karun dalamnya. Misal tuh kan. Nah, orang ini disuruh oleh Allah Ta'ala full 24 jam beribadah kepada Allah. Full 24 jam dibagi waktunya. Ini menuntut ilmu, ini 5 waktu, pokoknya imbah 5 waktu ini seluruhnya ibadah gitu. Ini orang yang berada di makam tajrid, kada berusaha. Ada nang kayak ini. Orang yang berada di makam tajrid, ciri bahwa Allah ridha lawan orang itu, ciri lah. Pertama, niatnya, semangatnya, keinginannya hanya beribadah kepada Allah. Itu adalah niatnya, semangatnya, gelora hatinya hanya menuntut ilmu, hanya mengamalkan ilmu 24 jam tuh. Misalnya pang kayak ini nah, gunung batu bara baisi ya kalau, tapi semangatnya tadi kada ada urusan hendak menuntut ilmu, menuntut TV nah. Di kamar ada TV, di atas luting ada TV, di atas hatap ada TV, di WC ada TV. Itu TV jaga wiannya. Anda kayak ini baik berusaha aja sudah. Kada usah berdiam karena salah jalur. Nah, atau misalnya orang ini memang beribadah aja harus 24 jam beribadah. Lah makam tajrid nih kada berusaha, tapi hati ini gelisah. Bila datang sedikit duit gelisah. Bahkan bila kada ada duit tadi pusang. Kada ada sifat qanaah. Akhirnya timbul di hati ini tamak, mengharap pemberian orang. Akhirnya, nah orang kayak ini berarti Allah kada ridha inya berada di makam kada berusaha. Maka orang kayak ini berusaha. Nah, ini sedikit nih ciri-cirinya. Jadi kita kalau melihat, oh, aku nih ya, kalau Bang Pian misalnya aku nih udah berusaha gini. Duit datang aja sudah aja. Ayo silahkan. Silakan ya. Karena jaga di hati, dilihati. Ada kada tamak lawan pemberian tetangga, pemberian kawan, pemberian keluarga. Mun hati ini mengharap-harap ya terus. Walaupun full 24 jam beribadah, kada usah full beribadah, bawa berusaha. Nah, amun di hati ini kada ada pikiran mengharap akan pemberian, ada sedikit, ada banyak sama di hatinya. Lah sedikit bagus, banyak bagus, kada merubah keadaan hatinya dan kegiatannya memang beribadah. Nah, dan dia merasa cukup dengan yang ada, sedikit banyak kada ada masalah. Nah, orang nang kayak ini bagus beribadah aja, ada usah berusaha. Karena ini sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala, sudah dicukupi. Kaparluannya misalnya sehari 100.000 misal. Kecukupannya diberi Allah 200.000. Cukup ada? Cukup sudah. Dan inya tadi memang beribadah gawiannya. Nuntut ilmu beribadah, nuntut ilmu beribadah. Kada yang nuntut TV aja gawian. Nuntut ilmu beribadah. Di hatinya kada pernah tamak dengan pemberian makhluk, kada mengharap-harap, kada menghadang-hadang. Nah, orang nang kaya ini sekalinya berjualan pian di halaman. Nah, ini kada badap Allah Ta'ala tak. Timbul berjualan kada badab Allah Ta'ala. Kada usah berjualan orang kayak ini beribadah aja. Nah, inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Yang dimaksud walaysa sya'nu an tatruka sabab bal sya'nu ayatruka sabab. Jangan sampai kita keluar dari wilayah yang Allah menghendaki bila sudah ada ciri-ciri Allah ridha kita di situ, jangan keluar.
Ya kalau pang misalnya si Mang Hadi misalnya kan, Mang Hadi sehari sidin dapat duit 500.000 kurang matahari. Ya kalau ini misal aja pang, gawian sidin beribadah terus 24 jam. Hati sidin kada pernah mengharap pemberian. Nah maka sidin ini kada perlu berusaha. Karena bila sidin yang sudah ada nang kaya ini duitnya yang datang, lalu sidin berusaha, turunlah martabat sidin dalam pandangan Allah. Nah kayak itu juga sebaliknya, orang yang harusnya Allah menghendaki inya berusaha, ternyata inya bahalwat aja sudah. Aku bahalwat aja ya. Banyak amal ibadah yang belum kau gawe lagi nah aja. Oh, lalu salawat 1000, Quran, dikumpulkannya tasbih segala macam. Kada berusaha lagi, cuma hati ini tamat. Ampih berusaha, ditinggalkannya usaha. Di situ ada syahwatul khafiyah. Nah, ada sebuah kejahatan hati yang tersembunyi. Nah, ini ada sebuah kejahatan hati yang tersembunyi. Oh, sekalinya hendak bakar amat. Hendak lakas bakar amat. Ampih berusaha. Bini makan merangut-rangut hari-hari, kuriak-kuriak anak. Ini ujar yang abahnya tadi yang dibosan ini kita toko tutupnya sudah, jangan khawatir kan duitnya datang. Padahal Allah menghendaki kita tuh berusaha, tapi inya bisa-bisa. Jangan khawatir namanya duitnya datangin aja. Ini aku ada lampahannya. Oh, merangut bini hari-hari, beres hendak habis sudah di rumah misalnya nih. Duit di dompet sudah habis. Manjarang apa membenam begitu wadak ada kisahnya lah. Nah 5 biji begitu wadak dibanamnya di dapur, ambil mah aja sekalinya 7 biji, 5 jadi 7. Han ya kalau hanyar ketahuannya ini bukti karamat kole berarti mah tadi kan berarti kalau 5 biji aja loh, kok begitu wadak aku banam jadi 7. Soalnya tahi kucing atau 4 situ. 2 bijinya tahi kucing. Nah, itu contoh. Jadi bila kita hati ini masih tamak dengan pemberian makhluk, lah berusaha aja. Ada usaha lo pol beribadah ada usaha. Yang penting bujurakan niat kita waktu berusaha. Lihati tanda-tandanya bila Allah di situ mencukupkan usaha tadi untuk kita, bahkan kita kalau beri-beri, kalau menolongi orang, imbah itu usaha ini kada tercampur dengan yang haram, kekawanan itu baik, usaha ini kada melalaikan kita dari menuntut ilmu, beribadah, mengerja yang wajib, mengerja yang sunat berwirid. Nah, usaha ini ujar guru bahari sampai mati dijalani. Kenapa? Karena Allah ridha di situ.